Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dini Sukmadewi. Sekarang saya akan menyampaikan materi sejarah untuk bab 3 kelas 10. Ya, saat ini saya akan menjelaskan dan menerangkan materi tentang memahami hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat, praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, termasuk yang berada di lingkungan sekitar. Hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Budaya praaksara Indonesia mengacu pada periode sebelum penulisan yang tercatat secara tertulis yang meliputi periode Neolitikum atau zaman batu dan zaman perunggu di Indonesia. Hasil budaya praaksara Indonesia itu contohnya seni dan kesenian, yaitu ada seni lukisan cadas yang ditemukan di gua-gua atau tebing seperti lukisan Gua Leang yang ditemukan di Maros, Sulawesi Selatan. Seni lukisan ini menjadi cikal bakal seni lukis di Indonesia. Dan ada juga seni patung-patung megalistik yang ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, yaitu seperti di Nias dan Tanah Toraja, yang menunjukkan keberagaman budaya dan spiritualisme praaksara di Indonesia. Seperti bahasa dan tulisan. Contohnya itu aksara Kawi yang merupakan salah satu aksara tertua di Indonesia yang digunakan untuk menulis naskah-naskah kuno seperti prasasti dan kakawin. Terus ada bentuk-bentuk tulisan primitif atau tanda atau gambar-gambar yang ditemukan pada tembikar dan benda lainnya, menunjukkan adanya percobaan awal dalam mengembangkan sistem tulisan. Selain itu juga ada pemukiman dan arsitektur seperti situs megalitik, yaitu contohnya itu situs Gunung Padang di Jawa Barat yang masih menjadi misteri tetapi menunjukkan kecanggihan teknik bangunan di zaman praaksara. Terus ada sistem irigasi dan pertanian di zaman praaksara seperti ditemukan di lereng-lereng pegunungan di Indonesia, menunjukkan tingkat pengetahuan yang maju dalam memanfaatkan lahan pertanian yang ada di sekitar mereka. Pengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, satu, nilai-nilai spiritual dan kultural, yaitu warisan kepercayaan dan ritual. Nilai-nilai kepercayaan dan ritual ini dari zaman praaksara seperti upacara adat itu masih dijunjung tinggi dan menjadi bagian terpenting di kehidupan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Terus seni dan kerajinan tradisional. Pengaruh seni dan kesenian di zaman praaksara terlihat dalam ragam seni tradisional Indonesia seperti tari-tarian, seni ukir, dan seni tekstil. Dan kedua, itu kepemimpinan dan sistem sosial. Sistem sosial tradisional, struktur sosial yang terbentuk pada zaman praaksara, meskipun telah mengalami evolusi, masih memberi pengaruh dalam sistem kekerabatan dan tatanan di masyarakat Indonesia. Terus nilai-nilai kepemimpinan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam cerita-cerita, lisan, dan mitologi praaksara memberi inspirasi dalam konteks kepemimpinan modern. Dan yang ketiga itu pengembangan budaya lokal dan nasional, yaitu ada pengembangan identitas kultural, yaitu pemahaman terhadap warisan budaya di zaman praaksara membantu dalam membangun identitas kultural yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Dan adanya pengelolaan lingkungan, yaitu pengetahuan tentang sistem pertanian dan pemukiman di zaman praaksara memberi wawasan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk di masa depan. Agama Hindu dan Buddha memiliki sejarah panjang dan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan kebudayaan di Indonesia. Berikut ini adalah pemahaman tentang teori proses masuk dan perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia
Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Teori masuknya agama Hindu-Buddha yang pertama itu teori pelayaran, yaitu salah satu teori menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui perdagangan maritim dengan India dan Tiongkok. Dan adanya teori penyebaran melalui misionaris, yaitu tersebar melalui kedatangan para biksu dan misionaris Buddha serta Brahmana Hindu. Dua, ada proses asimilasi dan sinkretisme, yaitu penggabungan dua kepercayaan lokal, yaitu agama Hindu-Buddha, mengalami proses asimilasi dengan kepercayaan lokal dan kebudayaan pribumi di Indonesia, yaitu menghasilkan bentuk-bentuk sinkretisme unik seperti Hindu-Buddha Jawa. Perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu satu, ada era klasik, yaitu abad ke-8 hingga abad ke-15, yaitu seperti kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit yang terbesar di Indonesia dan Sriwijaya seperti kerajaan Buddha di Sumatera merupakan pusat-pusat kebudayaan dan agama pada masa itu. Terus ada peninggalan arsitektur dan seni yang contohnya seperti candi-candi Borobudur, Prambanan yang menjadi simbol keagungan arsitektur dan seni Hindu-Buddha. Dan yang kedua itu ada era Islamisasi, yaitu abad ke-15 sampai dengan 19, yaitu penurunan pengaruh Hindu-Buddha seiring masuknya berkembangnya Islam di Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha mulai menurun tetapi tidak sepenuhnya menghilang. Terus pelestarian dan konservasi, yaitu candi-candi dan artefak Hindu-Buddha dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari warisan nasional yang sekarang masih ada dan menjadi salah satu ikon di Indonesia. Pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini yaitu teori keagamaan dan kepercayaan, yaitu satu, upacara adat dan ritual. Banyak upacara adat di Indonesia masih memiliki akar Hindu-Buddha seperti upacara-upacara kematian atau ritual keagamaan lainnya. Kepercayaan spiritual yaitu nilai-nilai spiritual dan filsafat dari agama Hindu-Buddha seperti karma dan reinkarnasi tetap mempengaruhi pandangan hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua itu seni dan budaya, yaitu ada seni tradisional seperti tarian, musik, atau seni rupa tradisional di Indonesia itu masih mencerminkan pengaruh Hindu-Buddha dalam bentuk gaya, motif, dan tema-tema cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata. Literatur dan sastra, karya sastra klasik seperti Kakawin dan Kidung yang berasal dari masa Hindu-Buddha ini terus dipelajari dan dihargai dalam literatur Indonesia modern. Dan yang ketiga itu pariwisata dan identitas nasional, yaitu daya tarik wisata seperti candi-candi Hindu-Buddha, yaitu Borobudur, Prambanan, Candi Mendut, itu menjadi ikon pariwisata Indonesia dan menyumbang pada perekonomian lokal. Serta adanya identitas kultural, yaitu warisan budaya Hindu-Buddha, membantu membangun identitas nasional Indonesia yang beragam dan kaya akan kebudayaan. Setelah materi memahami hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, itu termasuk yang berada di lingkungan sekitar, kita juga harus memahami perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia melalui contoh buku-buku yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat di Indonesia masa kini. Perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dapat dipahami melalui berbagai contoh buku
dan naskah klasik yang masih berpengaruh hingga masa kini. Berikut beberapa contoh buku dan naskah yang memberikan gambaran tentang kehidupan pada masa tersebut serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Yang pertama itu Kakawin Ramayana dan Mahabharata yang relevansinya dengan masa kini yaitu kisah dari Ramayana dan Mahabharata masih menjadi bagian penting dari budaya Indonesia. Cerita ini tidak hanya dijadikan sebagai bacaan ataupun drama, tetapi juga menjadi bagian dari upacara adat, tarian tradisional, ataupun pertunjukan lainnya. Kisah moral dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu seperti tentang keberanian, kesetiaan, dan keadilan masih relevan dan dihayati oleh kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Terus yang kedua itu Serat Centini yang relevansinya dengan masa kini yaitu meskipun aspek-aspek kehidupan yang tercantum di dalam Serat Centini mungkin tidak sepenuhnya relevan secara langsung dengan kehidupan masa kini. Eh, nilai-nilai etika, moralitas, dan tata cara yang terdapat di dalamnya masih berpengaruh dalam masyarakat Jawa dan sebagian masyarakat Indonesia lainnya. Serat Centini juga menjadi sumber studi budaya Jawa yang penting dan terus dipelajari untuk memahami seni budaya Jawa. Dan yang ketiga itu prasasti dan inskripsi, yaitu relevansinya dengan masa kini meskipun tidak secara langsung diakses oleh masyarakat umum. Prasasti ini menjadi sumber bagian para sejarah, arkeologi, ahli sejarah untuk memahami bagaimana pemerintahan dan kehidupan masyarakat berjalan pada masa itu. Informasi dari prasasti ini juga membantu dalam melestarikan dan merawat warisan budaya Indonesia saat ini. Dan yang keempat itu seni dan arsitektur candi yang relevansinya dengan masa kini yaitu candi tidak hanya menjadi objek pariwisata tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan identitas bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu sangat menghargai keindahan dan keagungan arsitektur serta seni yang terkandung di dalamnya. Sementara pemerintah dan para ahli berusaha untuk melestarikan dan memahami makna historis dan budayanya. Kesimpulan dari memahami hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat prakarsa di Indonesia dipengaruhi dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, termasuk yang berada di lingkungan sekitar dan memahami perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia melalui contoh buku-buku yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini, yang dimana pada zaman pra-aksara Indonesia itu tidak hanya diwariskan sebagai hasil materi seperti seni, bahasa, dan arsitektur, tetapi juga nilai-nilai spiritual, sosial, dan kehidupan sehari-hari yang masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat masyarakat Indonesia masa kini. Penghargaan terhadap warisan budaya ini tidak hanya memperkaya kekayaan budaya, warisan budaya ini tidak hanya memperkaya kekayaan budaya nasional, tetapi juga memberikan pandangan yang dalam terhadap evolusi dan identitas bangsa Indonesia dalam konteks globalisasi saat ini. Terus untuk agama dan kebudayaan Hindu-Buddha sendiri itu telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat Indonesia dari masa lalu hingga masa kini. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama-agama lain seperti Islam, Kristen, ataupun yang lainnya, pengaruh Hindu-Buddha tetap hidup dan terlihat
di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kebudayaan, seni tradisional keagamaan, dan nilai-nilai spiritual lainnya. Penghargaan terhadap warisan budaya ini tidak hanya memperkaya kekayaan budaya nasional, tetapi juga mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang beragam budaya dan religius. Selain itu, buku-buku dan naskah klasik seperti Kakawin, Ramayana, Mahabharata, Serat Centini, serta prasasti-prasasti dan candi-candi Hindu-Buddha merupakan contoh nyata dari warisan budaya Indonesia masa lalu yang masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Nilai-nilai moral, etika, dan kearifan yang terdapat di dalamnya tidak hanya memperkaya kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga membantu mempertahankan identitas nasional yang beragam dan kaya akan sejarah di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk semua WB kelas 10, jangan lupa tugas penilaiannya dikerjakan, baca soalnya dengan teliti, berilah jawaban yang tepat. Semoga lancar dalam pengerjaannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.